Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, Media Edukasi Digital untuk Pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi informasi berkenaan dengan tugas 4 selaku peserta pelatihan keterampilan digital APA 21 level 200 di Microsoft Office 365, yaitu bagaimana cara menginstal dan pengaturan sebuah game edukasi tentunya, yaitu Minecraft. Nah, sahabat edukasi sekalian, apa itu Minecraft? Minecraft adalah sebuah permainan atau game yang seluruh objeknya berbentuk dasar kotak. Nah, memang ini terkenal dengan kemampuannya dalam membangun sesuatu sesuai dengan keinginan penggunanya. Namun demikian, bagaimana jadinya jika kemampuan membangun Minecraft itu digabungkan dengan dunia pendidikan? Nah, hal itulah yang dilakukan oleh Microsoft. Sahabat edukasi, pada versi pendidikan memang disediakan ada fitur-fitur menarik untuk pembelajaran, yaitu misalkan pemetaan, kemudian kamera dan scrapbook untuk menampilkan screenshot katalognya. Juga ada di situ ada fitur kunci yang memang pada beberapa hal hanya guru yang bisa mengakses. Namun demikian, tidak hanya itu, ada juga kuis dan puzzle yang bertujuan untuk menambah pengetahuan para peserta didik. Sahabat edukasi, pelajaran yang dapat dimuat di game ini, di permainan ini, antara lain adanya akurasi dalam membangun, kemudian ada pendidikan sejarah dengan membangun tempat-tempat bersejarah tentunya, ada sains molekuler, kemudian ada simulasi mesin, hingga termasuk di dalamnya ada dasar-dasar pemrograman. Nah, ini kreativitas peserta didik juga akan semakin terarah dan terasah melalui game Minecraft Education Edition ya dari Microsoft. Baik, Bapak dan sekalian, kita mulai. Nah, sahabat edukasi, pertama tentu kita masuk dulu ke laman baru di sini. Kemudian di sini kita bisa mengetikkan yang namanya education.minecraft.net atau ketikkan saja di laman pencarian education Minecraft gitu. Ini tinggal di enter. Kita diarahkan ke sini, ke halaman utama dari Minecraft Education Edition ini. Nah, di sini ada beberapa menu Bapak dan Ibu ya. Ini bisa dipelajari, misalkan kenapa kita menggunakan Minecraft dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada resources, kelas resources bagi Bapak dan Ibu ingin memperdalam tentang Minecraft. Kemudian di sini ada komunitas Minecraft ya. Tentu kalau misalkan kita ingin terkoneksi dengan rekan-rekan ya silahkan masuk ke sini. Kemudian di sini ada support, ada kontak us, help center dan download. Nah, kemudian di sini terakhir, kalau kita ingin memanfaatkan platform My Classroom, nah ini juga bisa, misalkan main game bersama siswa kita, peserta didik kita, ini bisa menggunakan My Classroom. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan ini semua, tapi hanya ingin membagi tutorial trik bagaimana cara menginstal Minecraft dan bagaimana cara melakukan pengaturan sebelum kita bermain game. Nah, ini berkaitan dengan pemenuhan tugas 4 dari pelatihan keterampilan digital APA 21 di level 200 Microsoft Office 365. Baik, Bapak dan Ibu guru, pertama kita langsung download. Ini klik download sini. Download. Nah, di sini sudah muncul di Get Minecraft Education Edition. Nah, ini yang menggunakan Windows Desktop edisi Windows, tinggal klik ini. Kemudian di sini ada menggunakan Chromebook ya, atau menggunakan Mac dan iPad ya. Nah, apabila misalkan kita ingin mendownload, langsung klik download. Nah, di sini sedang mendownload Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tandanya di sini ada indikasi. Nah, di sini ada mendownload. Ini ukurannya 317 MB. Nah, kita tunggu sampai selesai. Baik, Bapak dan sekalian, ini sudah terdownload filenya. Tinggal kita langsung menginstalnya. Caranya bisa langsung klik 2 kali atau klik kanan kemudian run administrator. Nah, seperti ini. Nah, setelah muncul ini, Bapak dan Ibu langsung klik next saja. Lalu next lagi. Nah, di sini jangan lupa untuk menceklis
AIA shape-nya sini, kemudian klik next, kemudian klik next lagi. Nah, di sini jangan lupa kalau ini belum terchecklist, kalau misalkan mau ditampilkan ikonnya di desktop, ini di checklist. Kemudian selanjutnya klik next lagi dan install. Nah, di sini sudah selesai Bapak dan Ibu. Kalau mau langsung kita buka, ini tinggal di checklist ininya, kemudian ini finish, ini langsung ngebuka. Atau bisa juga kita dari desktop kita, karena di sini ikonnya sudah muncul, Minecraft Education Edition. Nah, yang ini tinggal diklik 2 kali, kita buka. Baik Sobat Edukasi, kita sudah masuk di mukanya atau di tampilan utama Minecraft Education Edition. Nah, tandanya ini sedang sedang loading atau sedang jalan. Nah, tandanya di sini indikasinya berjalan terus. Dan nanti apabila sudah abu-abunya berwarna abu-abu muda semua, nah ini tandanya udah bisa buka. Atau kita tunggu saja sampai ini betul-betul terbuka. Jadi jangan ditutup dulu. Pastikan ini selesai dan langsung nanti akan terbuka. Nah, kita udah masuk ke sini Bapak dan Ibu sekalian, sudah masuk ke halaman Minecraft. Di sini selamat datang di Minecraft Education Edition. Nah, masuk dengan akun sekolahmu untuk melanjutkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita harus masuk dengan menggunakan email Office 365 yang diberikan atau yang digunakan oleh sekolah ya. Nah, ini tinggal masuk, klik masuk. Nah, di sini kita sudah masuk di halaman Minecraft. Selamat datang di Minecraft Education Edition. Nah, tinggal kita langsung masuk menggunakan akun Microsoft Office 365. Ya, tinggal klik masuk. Nah, di sini Bapak dan Ibu masukkan dulu email kita, email yang Microsoft Office 365. Klik masuk. Nah, ini sudah muncul. Ini akan menjadi ID kita nanti ketika saat main game ya. Akun ini yang akan. Nah, langsung klik masuk saja. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah masuk ke layar muka dari game Minecraft Edition ini. Nah, di sini ada tagline yang, nah ini ada fly, ada Hall of Code, ada setting, ada switch account kan gitu. Lalu di bawah sini ada menu chat ya, menu chat. Kemudian di sini kanan ada gambar hanger. Ini untuk mengganti karakter kita ya. Nah, ini karakternya, otomatis ID-nya tadi karena saya menggunakan dengan akun saya ini langsung muncul namanya di sini. Nah, kalau mau ingin mengganti karakter ini tinggal diklik, kemudian kita tinggal memilih mana yang misalkan cocok. Nah, saya coba pilih ini, kemudian komport. Nah, ini sudah langsung berganti. Dan perhatikan Bapak dan Ibu, di sini setiap kita memindahkan kursor, nah ini di sini selalu pandangannya memperhatikan kita. Nah, kan seperti itu ya. Nah, ini keren. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya di sini ada beberapa timeline atau menu yang bisa kita setting sebelumnya. Nah, sebelum kita memainkannya di sini ada dua menu Hall of Code, setting, dan ada switch account. Ya. Nah, kita coba lihat dulu yang bawah ada switch account. Nah, ini switch account ini kita bisa mengganti akun kita dengan cara dengan menggantikan akun yang baru, tapi tentunya dengan sign out dulu ya. Nah, mengganti set dulu masuk dengan yang akun baru gitu kan. Nah, kita cancel. Kemudian selanjutnya di sini ada menu setting. Nah, kita klik. Nah, kita akan melakukan penyetingan sebelum main game. Klik setting. Nah, kemudian di sini ada muncul di accessibility-nya. Nah, pertama di sini ada accessibility setting. Nah, di sini default-nya kalau kita klik default ya, default. Ini posisinya ini nih. Ini kalau ada rata di kanan, ini posisi aktif, ya. Kalau di kiri, ini berarti tidak aktif, gitu kan. Nah, enable to text speak ini biasa digunakan untuk merubah teks pada suara, tapi pada saat tertentu yang digunakan misalkan.
ya kan. Kemudian yang kedua, ini ada pengaturan untuk enable UI screen reader, yaitu biasanya ini digunakan atau diperuntukkan bagi atau peserta didik difabel yang memang layanan ini mengandalkan screen reader, UI screen reader. Jadi memberikan pelayanan dengan suara gitu. Ini diperuntukkan bagi difabel yang memang misalkan tidak bisa melihat atau membaca, ya kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa diaktifkan. Lalu di bawahnya Bapak dan Ibu, di sini ada keyboard and mouse. Nah, atau ada juga controller, biasanya dengan game stick ya kan, atau dengan touch. Nah, ini yang biasa digunakan untuk yang penggunaan perangkat yang touchscreen. Nah, lalu ke bawah di sini ada menu general ya, profil. Nah, di sini akun kita di sini muncul ya. Lalu di sini ada switch account, ini untuk penggantian akun kalau mau diganti akun misalkan. Lalu di sini ada enable single sign on. Nah, ini sign in itu satu kali gitu kan, karena ini di enablekan. Kemudian di sini ada pengaturan US cellular data ya. Apabila misalkan kita mau menggunakan jaringan atau perangkat koneksi internet menggunakan mobile data, aktifkan ini. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada menu pengaturan video ya. Nah, di sini ada tingkat kecerahan ya, ini silahkan bisa diatur. Kemudian yang paling penting lagi Bapak dan Ibu, nah ini view bobbing ya. Nah, view bobbing, nah ini apabila ini diaktifkan Bapak dan Ibu, ini posisi aktif, ini akan membuat ketika kita misalkan menggunakan jalan gitu kan, nah ini layar ini ikut naik sehingga ini 3D gitu ya. 3D-nya di sini gitu kan. Ibaratnya segitu. Nah, ini view bobbing ini harus diaktifkan gitu. Kemudian audio. Nah, audio di sini ini bisa music ya. Kan? Kemudian sound volume. Musik ini musik latar ya, Bapak dan Ibu. Musik latar mau menggunakan. Kemudian ini untuk sound volume kita, ya. Sound volume ini sistem. Nah, ini untuk pengaturan sound volumenya gitu. Kalau mau reset depot ya tinggal di reset depot saja gitu kan. Nah, seperti ini. Lalu untuk bahasa, nah ini language. Kalau misalkan mau mengganti, ini depotnya menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan bahasa Indonesia, nah ini ada bahasa Indonesia, silakan bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu untuk menu setting accessibility ya. Nah, kalau sudah dirasa cukup Bapak dan Ibu, tinggal kembali ke menu setting sini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita coba masuk ke tombol fly. Nah, kita coba lihat ada apa saja. Nah, di sini ada beberapa menu ya, ada dua kotak utama. Pertama view my world, kemudian ada view library. View mode itu adalah dunia saya gitu kan, dunia saya. Kemudian ini ada perpustakaan, kemudian ada ini create new apabila kita ingin membuat game baru, kemudian ada join world, kemudian di sini ada import. Nah, pertama kita lihat view my world ya, dunia saya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ini masih kosong karena kita belum pernah atau belum menggunakan ya. Tapi kalau sudah kita memainkan, ini pasti di sini muncul ya, pasti muncul game-game yang memang pernah kita main. Tapi karena belum pernah, maka kita belum pernah ada. Kemudian yang perpustakaan PU Library, nah ini word-word yang memang bisa dimainkan. Nah ini, nah library-nya di sini ada 4 kategori pada Ibu. Di sini ada listen atau pembelajaran ya, pembelajaran ini kalau kita buka, ini yang kita bisa juga kita manfaatkan Bapak dan Ibu guru. Nah, di sini ada science, ada matematika, ada komputer, kemudian ada language, ada history culture, kemudian ada science, banyak sekali Bapak dan Ibu. Kemudian ada digital citizenship, ya, sosial emosional, dan equity and inclusion. Nah, ini menu-menu ini atau game-game ini bisa dimanfaatkan. Ini di listen ya, atau di pembelajaran ya, di library listen. Nah, kemudian yang kedua di sini ada monthly build challenger. Ini ada sebuah tantangan ya, game sebuah tantangan untuk membangun sebuah bangunan. Ya, kira seperti itu ya. Nah, jadi namanya monthly build challenger. Kemudian yang ketiga ada biomes and award. Nah, coba kita buka.
Nah, di sini ada dua, Bapak dan Ibu, ada biomes and future wood, gitu kan. Nah, biome ini kalau kita buka, nah ini sebuah landscape yang bisa kita manfaatkan. Akan tetapi ini belum ada isinya, gitu, belum ada, masih kosong. Misalkan kalau kita menggunakan desert biome, tentu yang tampil adalah hanya pasir, gitu kan, seperti ini. Atau forest biome misalkan, pemandangan seperti ini masih kosong, ya, kita bisa menggunakan. Kemudian di sini ada future wood. Nah, future wood ini adalah template yang memang sudah dibuat oleh orang, ya, sudah dibuat oleh. Contoh misalkan ini back to school. Nah, ini bisa digunakan untuk menyambut siswa menggunakan game yang namanya back to school. Jadi kita tidak usah ngatur-ngatur kelas dan lain sebagainya. Nah, ini sudah jadi, kita tinggal menggunakan saja, ya. Kira-kira seperti itu, Bapak dan masih banyak yang lain-lainnya. Ini bisa dicoba-cobalah, gitu kan, coba-coba. Oke. Kita kembali, ya, kembali lagi ke setting. Oke, nah ini fitur dari biomes and wood. Nah, di sini ada educator resources. Tadi seperti saya sampaikan di depan, ini adalah bahan-bahan atau untuk pembelajaran kita, Bapak dan Ibu guru. Nah, di sini ada halaman education resources, gitu kan. Nah, di sini tinggal masuk ke sini. Ini adalah untuk nambah atau ada training seperti ini, kelas pelatihan, gitu kan, kelas spesialis, kemudian komunitas support. Oke, ini sekedar pengetahuan saja. Nah, kalau yang ini Bapak dan Ibu, ini adalah how to play. Ini adalah semacam tutorial kita menggunakan game ini, ya. Ini nanti bisa dibuka. Oke, kita kembali ke sini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, yang ketiga di sini ada create new, ya, ada create new. Create new ini ada new, ada template. Nah, di sini klik new, ini ingin membuat yang baru. Atau kita akan menggunakan template yang sudah ada, misalkan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau join world ini adalah apabila Bapak dan Ibu Sobat Edukasi mau bergabung dengan multiplayer, kan. Nah, di sini bisa icon-icon ini bisa digunakan, ya, fungsinya. Apabila misalkan kita memberikan tugas kepada siswa, nah ini kita untuk menggerakkan ini menggunakan baik Bapak dan Ibu, mouse, ya, untuk menggerakkan ke new mouse, gitu, sini. Kemudian ini ada indikator sebelah kanan, ini tangan kita. Nah, ini kan masih kosong, ya, Bapak dan Ibu. Kemudian di sebelah kiri itu ada kotak, ya, ada tulisan akan membuat dunia baru. Nah, itu adalah petunjuk. Nah, di sini ada W itu buat maju. Ketika kita misalkan namakan, misalkan di sini, nah ini maju, ya. Kemudian S itu backlist atau kembali, mundur, untuk mundur. Kemudian atau yang A itu untuk ke kiri. Kemudian di sini ada belok ke kiri, kemudian yang D di sini ada pilihan atau survival. Nah, kemudian ada space atau ini untuk model gamenya, ya, untuk lompat. Nah, misalkan ada rintangan di depan, tinggal lompat seperti itu. Depotnya, ya, kita menggunakan seperti itu. Mode survival ini adalah main game dengan mode bagaimana misalkan ada huruf hidup, ya. H itu survival. Tapi kalau bisa nggak bertahan hidup, ya mati, gitu kan, main contohnya bisa hilang, gitu. Kemudian kalau yang kedua ini kreativitas. Formula seperti kita mungkin petunjuknya ini bisa kreativitas ini hanya mengatur dengan apa yang sudah ada di survival ini, ya. Tinggal kita menggunakan saja. Kira-kira seperti itu bedanya, ya, Bapak dan Ibu. Kekreatifan kita. Kemudian ada difficulty. Ini adalah tingkat kesulitan. Nah, di sini ada peaceful, easy, normal, hard. Ini paling sulit lah. Misalkan di bawah ini paling aman atau paling mudah, gitu, ya. Kemudian di sini ada permission level for student who join your squad. Ini perizinan untuk siswa yang mau join, gitu kan. Nah, di sini ada visitor, member, dan operator. Nah, ini itu saja barangkali Bapak dan Ibu, silakan nanti bisa di otak-atik saja. Nah, kita coba play.
Welcome to Minecraft Education Edition ya. Nah ini udah kita akan mulai. Tadi kalau maju itu kita mijit huruf W atau forward. Kemudian ini kan nabrak ya, maka kita menggunakan huruf A untuk huruf D untuk ke kanan. Nah, tinggal belok, kemudian maju lagi kan seperti itu. Nah di sini juga ada petunjuk ya. Need to back up. Use the S ya. S itu untuk back, kembali ya, untuk kembali. Artinya untuk mundur menggunakan ini petunjuk ya. Kemudian pressing A. A itu untuk left, kiri. Nah ini jelas ada petunjuknya. Nah misalkan kita mau maju kemudian halang, ujuk W maju lagi gitu, terus maju gini. Nah gini aja Bapak Nadi. Nah gitu ya. Nah oke, kita maju ke sini, kemudian coba kita naik ke atas ke sini. Naik ke atas, kemudian di sini ada petunjuk lagi nih, ada petunjuk lagi. Apa ini isinya? Coba kita dekati. Can you get out this mesh tree using the WASD ya? Okay, to make your way round the end gitu kan. Nah kita coba ikuti merah, karpet merah ini kita masuk ke dalam ya, kita masuk ke dalam. Nah di sini ada. Nah ini kan mentok nih, mentok di sini. Kalau mentok huruf S ya, S itu untuk tadi apa, back, kembali. Kemudian kita belok lagi ke sini ya, kita ikuti aja ini terus gitu ya. Nah kemudian kita nah ini Bapak dan Ibu ketemu dengan karakter nah ini. Nah kemudian kita maju lagi Bapak dan Ibu. Nah di sini ada, kita ketemu dengan orang yang lagi menunggu ya, yang menunggu. Kemudian kita dekati. Nah kita kemudian, nah ini namanya non player karakter atau NPC. Nah di sini ada perintah right click me to ya. Jadi suruh di klik kanan gitu kan, klik kanan pada dirinya, dan diklik. Nah ini ada perintah to open this door you need the lever above the door to activate this lever lock direct create the right mouse button. Nah ini ada perintah bahwa di sini untuk membuka pintu ini harus membuka tuas-tuasnya mana. Nah tuasnya ini. Nah di sini ada tuas yang untuk apa? Tuas untuk membuka pintu. Caranya ini tinggal disorot dulu. Nah di sini ada perintah di bawahnya right click the lever above the door. Jadi untuk membuka pintu ini kita harus menggunakan klik kanan. Tapi klik kanan ini disorot di sini. Sorot tulis ini baru kemudian klik kanan. Nah ini langsung kita langsung terbuka pintunya ya. Nah kemudian kita coba masuk ke dalam. Nah, sorry. Nah, kalau tabrakan seperti ini Bapak dan Ibu ingat bahwa ini untuk maju mundurnya ya. Tadi yang sebelah kiri ada itunya. Ya, kita maju mengikuti ini saja. Nah, di sini ada perintah lagi Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada artinya begini Bapak dan Ibu. Ini blok-blok ini bisa kita bisa kita hancurkan, bisa kita buka gitu kan. Dengan cara aim at the block and hold down left click to break gitu. Jadi bisa dihancurkan dengan cara klik kiri di mouse kita. Nah kita coba deketi dulu. Nah kemudian kita klik kiri. Nah klik kiri ini jangan diklik-klik begini. Kalau klik-klik begini memang sekali, tapi diklik dan tahan gitu kan. Nah ini Bapak dan Ibu, kita sudah ada satu blok ya. Ini satu blok ini. Nah kita sudah masuk ke kotak yang di bawah ya, sudah masuk ke kotak yang di bawah, artinya udah kita dapat satu blok. Kemudian kita bisa kita hancurkan bawahnya. Nah ini ada blok lagi di bawah. Kemudian kita maju terus. Nah ini udah dapat 4 ya, 4. Kita blok ini hancurkan lagi. Nah ini sudah ada 6. Ini namanya menambang ya, itu. Oke. Ini sebuah pintu, kita turun ke bawah. Nah, misi kita udah selesai satu. Nah, di sini ada tulisan, you want to know how to swim in Minecraft ya. Jadi pengen tahu cara berenang di di Minecraft kan gitu. Nah, di sini ada use WASD, to move forward, back, left, and right gitu. Jadi tetap menggunakan mouse dengan perintah tadi ya, mundur, maju, kanan, kiri kan seperti itu. Nah kita coba maju. Nah ini udah masuk ke kolam ya. Nah kolam ini kita nyebur. Nah kedalaman ini juga harus bisa diukur ya Bang Nur, karena kalau kita nyemplung kemudian kita tidak bisa naik lagi, otomatis game kita selesai, mati.
Nah, tapi ini kita coba. Nah, ini belum nggak nyemplung ya, karena ini masih dangkal. Nah, ini masih dangkal. Nah, kita maju bisa dilewati dengan cara apa? Kita jumping dengan memijit space ya. Nah, ini kita bisa maju lagi. Nah, kemudian di sini ada ketemu lagi. Di sini ada kolam ya, kolam agak dalam rupanya ini. Nah, kita coba nyemplung sini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini kita ada ke bawah ya. Lah, kalau misalkan kita ini terus di bawah begini, itu kan lihat ada gelembung-gelembung di sebelah kanan. Nah, itu adalah nafas kita. Kalau ini nafas sampai habis, itu pasti kita mati di sini. Maka kita harus naik ke permukaan ya, harus naik. Nah, biar hidup lagi. Ya, jadi ingat bahwa ketika misalkan kita nyemplung ke air, ya, nyemplung ke sini ke air. Nah, itu harus ingat. Ini apa? Kalau kita membiarkan di dalam ya bisa mati gitu. Seperti itu kira-kira. Baik, kita lanjut, kita ikuti karpet merah ini. Kita ada apa ya? Nah, oke. Nah, kita masuk ke sini, kemudian kita set jumping. Nah, di sini Bapak dan Ibu ketemu NPC lagi. Di sini coba kita lihat perintahnya. Nah, untuk tour guide. Nah, at this point you should have 6 or more block in your inventory. Jadi kita itu sudah memiliki 6 blok tadi, 6 blok yang tadi yang di bawah ini nih, ada 6 blok. Kemudian perintahnya disuruh menyusun agar apa? Agar bisa, nah ini kan tinggi ke atas tuh, ya, kan tinggi. Maka disusun blok tadi. Caranya bagaimana? Nah, now is to me use caranya bagaimana? Nah, ini perintahnya, right click to place the block in the use the to scroll the wall. Jadi kita menyusun dengan cara klik kanan ya. Klik kanan agar blok itu tersusun. Nah, contohnya seperti ini misalkan. Nah, ini tersusun satu. Nanti lihat di bawah itu tinggal 5 kan, karena sudah tersusun satu. Kemudian kita klik kanan lagi. Nah, tersusun lagi, kita maju ya, kita maju. Kemudian kita klik kanan lagi. Nah, kemudian kita naik. Nah, di sini sudah nyampe. Berarti blok kita tinggal 3 karena yang 3 sudah terpakai. Ini tinggal langsung aja jam menggunakan space, naik ke atas. Nah, kita maju. Nah, gitu kira-kira seperti itu. Baik, kita ikuti. Nah, ini ada apa? Nah, di sini kita akan naik kembali. Ini naik ke atas, cuman di sini tidak usah kita menyusun blok lagi. Tapi perintahnya di sini adalah hold down W to climb. Jadi untuk naik itu maju saja menggunakan W, karena ini udah ada semacam tumbuhan ya, semacam tumbuhan yang berambat. Jadi kita tidak perlu menyusun blok, melainkan klik W saja di karakter. Nah, kita naik ke atas. Nah, ini sudah naik kepada sekalian. Nah, baru di sini kemudian ada tulisan welcome to stage 2. Jadi kita udah masuk ke stage 2 ya, stage 2. Nah, di sini perintahnya kita akan mengcrafting atau membuat craft yang bahan dasarnya dari apa? Dari kayu ini. Nah, di sini tinggal kita aim at the third and hold down left click to your piece of wood. Jadi kini kita tebang kayu ini, kita tebang dengan cara tadi arahkan mouse-nya ke sini, kemudian nah ini tinggal didekati. Nah, ini kita tebang ya. Nah, ini kan sudah dapat tuh. Nah, ini masih ada. Terus saja habis. Nah, ini sudah dapat 2 masuk tuh. Kemudian nah ini di atas masih. Nah, ini juga kita habiskan. Ini nebang kayu ya, tebang itu masih, habiskan saja. Nah, udah masuk 3 blok kayu. Oke, nah ini masih satu lagi. Nah, udah habis, ini tinggal daunnya saja ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang masuk ke karpet kuning. Nah, masuk ke sini, kemudian game ya. Oke. Nah, di sini kembali lagi kepada NMC ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita udah sampai di sini ya, sampai di sini. Nah, tinggal dilanjutkan saja Bapak dan Ibu. Kita lihat petunjuknya apa. Nah, ini udah mulai banyak ya Bapak dan Ibu. Ini perintahnya, ini lanjutkan saja karena saya di sini tidak memain game ya, hanya bagaimana cara menginstal mengatur. Ini tinggal lanjutkan, jadi sesuai dengan perintah yang ada di sini, apa yang dilakukan di sini. Nah, apabila misalkan agak kesulitan dengan ini, karena bahasa Inggris semua ya Bapak dan Ibu, bahasa Inggris semua, ini bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Tadi settingan di awal menggunakan bahasa Indonesia ya Bapak dan Ibu. Nah, demikian Bapak dan Ibu, ini karena hanya sebagai melaksanakan tugas keempat dari pelatihan keterampilan digital abad 21 di level 200 Microsoft Office 365.
Jadi sebetulnya saya tidak memainkan game, hanya bagaimana cara menginstal game, kemudian pengaturan game, dan ini sedikit saya mainkan. Untuk selanjutnya silahkan Bapak dan Ibu, begitu caranya sampai misi ini apa kan gitu, misi ini sampai selesai sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.